Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Tanda-tanda atau sinyal bahwa ibu kota negara baru atau IKN itu bakal mangkrak itu makin nyata. PLT Wakil Otorita IKN Nusantara Raja Juli Antoni dalam rapat kerjanya dengan DPR beberapa hari yang lalu mengusulkan agar ada tambahan dana untuk otorita IKN sebesar 29,8 triliun. Nah, ini tentu saja cukup mengejutkan karena kita tahu bahwa dari data-data yang disampaikan baik oleh Menteri PUPR, bahkan juga oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa sekarang ini sisa anggaran untuk pembangunan IKN yang berasal dari APBN itu tinggal 17,6 triliun. Jadi dari mana kira-kira dana ini akan diambil ya 29 triliun ini, karena ini adalah anggaran untuk 2025, sementara ada tanda-tandanya bahwa pemerintahan itu sekarang sedang melakukan pengetatan anggaran besar-besaran. Dan salah satu yang jadi korban itu kan eh, Kementerian Investasi dan sekaligus BKPM yang kemarin itu kita tahu Bahlil dalam rapat kerjanya dengan Komisi 6 itu ngamuk-ngamuk karena target investasinya untuk tahun 2025 itu tetap dipatok sama tingginya dengan tahun 2024, tapi anggarannya tinggal dipotong separuh. Jadi kalau sekarang ini kemudian tiba-tiba otorita IKN itu minta tambahan anggaran 29,8 triliun ini untuk perawatan di IKN, sementara dipastikan juga investasi tidak akan masuk, dananya dari mana? Karena itu saya kira ini merupakan sinyal yang nyata bahwa ya IKN itu setelah Pak Jokowi nanti lengser tidak akan lanjut. Saya kira pemerintahan Prabowo kalau punya duit 29,8 triliun lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain daripada untuk melanjutkan pembangunan IKN atau perawatan IKN. Ya, salah satunya misalnya program makan siang gratis itu yang jadi concern utama dari pemerintahnya Prabowo Gibran. Raja Juli Antoni ini kan wakil Menteri ATR dan wakil Kepala BPN yang sekarang ditunjuk menjadi PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Itu dalam rapat kerja di Komisi 2 bersama dengan Menteri Dalam Negeri, BNPB, DKPP, itu mereka itu membicarakan soal pendahuluan pembahasan APBN tahun anggaran 2025. Nah, kata dia ini maksud saya Raja Juli ya, terdapat usulan tambahan anggaran 2025 sebesar 29,8 triliun dari 6 deputi teknis. Raja Juli memberikan perincian bahwa tambahan anggaran itu diantaranya untuk membiayai pengelolaan gedung-gedung hingga pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN tahun 2025. Kan ini nanti tahun 2025 itu gedung-gedung yang ada di IKN termasuk Istana Negara kan pengelolaannya itu diserahkan dari Kementerian PUPR kepada otorita IKN. Sebenarnya diserahkan dari Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR dan kepada PLT Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono. Ya, itu yang pertama. Jadi artinya ada konsekuensi untuk perawatannya dong ya. Dan dipastikan ini perawatannya sangat mahal ya karena kan banyak sekali infrastruktur yang belum tersedia. Jadi ya misalnya seperti air dan sebagainya itu pasti akan sulit ini. Kemudian pembangunan infrastruktur yang kedua ini pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu untuk penyediaan teknologi kota pintar, itu kata Raja Juli. Nah ini kalau kita simak penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu sebelumnya, kalau nggak salah ini pada bulan Januari ya, awal tahun ini ya, Ibu Sri Mulyani itu menyatakan bahwa pembangunan IKN itu pada tahun 2023 itu telah terkucur 26,7 triliun. Kemudian itu naik pesat dari tahun 2022 sebesar 5,5 triliun. Dan kemudian pada tahun 2024 penggunaan APBN untuk IKN lebih besar lagi mencapai 40,6 triliun. Ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023. Ya ini jadi udah setahun sebelumnya. Jadi angka bahwa sisa 17,6 triliun itu kan karena dari total kebutuhan pembangunan dana di IKN yang senilai 460
66 triliun, kemudian porsi dukungan dari APBN murni itu hanya ditargetkan sebesar 20% atau jumlahnya itu kan 90,4 triliun. Sisanya itu harus didanai dari badan usaha atau swasta, itu 123,2 triliun, dan kemudian skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU itu 252,5 triliun. Nah, ini yang jadi masalah kan seperti kita ketahui bahwa sampai sekarang itu ya kalau pembangunan yang ada di IKN itu betul-betul sepenuhnya baru didanai dari APBN, dan itu yang disebut sebagai infrastruktur dasar. Sebenarnya dengan konsepnya itu, dengan adanya pembangunan infrastruktur dasar, kemudian para investor itu masuk gitu, dan sisanya yang 80% itu dibangun oleh mereka. Tapi kan kita tahu sampai sekarang ini tidak ada satupun investor asing yang masuk. Nah, kalau kemarin kita melihat groundbreaking yang mendadak dilakukan oleh pengusaha lokal, itu kalau meminjam istilah seorang anggota DPR dari Komisi 6 itu ya karena diinjak oleh pemerintah gitu ya. Nah, soal ini, soal ketidakberhasilan dari dari pemerintah untuk mendatangkan investor, saya kira ini yang menjadi keladi utama begitu ya. Karena berantakan semua. Ini kan kalau kemudian harus mengandalkan APBN kita sendiri juga sedang babak belur. Jadi rasanya memang opsinya itu harus berharap dari investasi asing. Masalahnya tidak ada satupun investasi yang masuk, dan ini juga sempat dipersoalkan oleh seorang anggota DPR Komisi 6 dari PDIP, Haris Turino, ketika rapat kerja dengan Bahlil. Beberapa rapat kerja sebelumnya, termasuk 2 rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali untuk menaruh dananya, kecuali diinjak, Pak. Kalau diinjak mau tidak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar? Nah, bagaimana jawaban Bahlil? Nah, ini jawaban Bahlil ini yang menarik, yang kata dia ini kayak seperti ayam dan telur, tapi nggak persis banget, karena kan ini kalau kata Bahlil ya bahwa yang pertama itu harus memang pemerintah membangun dulu infrastruktur dasarnya, baru setelah semua beres itu investor masuk. Tapi pernyataan dari Bahlil ini sampai sekarang ternyata setelah sampai 80% pembangunan oleh infrastruktur oleh pemerintah, ternyata tidak ada satupun investor yang masuk. Menyangkut dengan IKN dulu nih. Ini Pak Haris, Pak Amin, dan beberapa Pak Dedi juga bicara tentang IKN. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana dan prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Dan itu adalah investasi semuanya
dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clearkan, baru bisa clear. Itu menyangkut dengan IKN. Izin Pak Menteri, maaf pimpinan, pendalaman aja. Ya, sekarang kan yang masuk di IKN itu kan APBN dan PMDN ya Pak ya. Ya saya tahu udah ada hotel tuh 190 kamar. Di luar sih belum, yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya kan kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka masuk ke ekosistemnya udah jadi. Pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu Pak? Ada berapa banyak dan untuk apa saja? Kalau memang tadi kan ceritanya kan oke, ekosistem tahap pertama intinya kita bangun, lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk. Nah pertanyaan saya itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi, agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MOU, membangun kesepakatan dan kapan. Agar saya tidak salah dalam ngomong karena tadi saya tidak menyiapkan data itu karena materi rapat kita lebih mengarah kepada anggaran, jadi mohon maaf. Tapi untuk memenuhi kewajiban saya atas pertanyaan Pak Dedi, izinkan saya juga untuk memakai ruang untuk menjawab secara tertulis. Jadi dari sini saja kita sudah mulai dapat bayangan ya, bukan bayangan ya, seperti saya sebut awal tadi sinyal nyata, ya ini dipastikan ini IKN ini akan mangkrak. Jadi kalau toh ada nanti katakanlah pada tanggal 17 Agustus itu akan ada upacara yang bersifat kolosal gitu di ibu kota negara ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan dikemas seperti saya membayangkan dikemas seperti mungkin pertunjukan pada pembukaan Asian Games beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi itu terbang menggunakan sepeda motor gede gitu. Saya nggak tahu apa lagi yang atraksi yang akan dilakukan di sana. Apakah Pak Jokowi misalnya membuat tali bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain, ini belum terbayang. Tapi saya membayangkan ini yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi karena selama melakukan kunjungan-kunjungan di IKN kemarin itu Pak Jokowi didampingi oleh Wisnu Tama, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dulu itu juga menjadi semacam untuk event organizer-nya untuk menyiapkan atraksi pada pembukaan Asian Games. Jadi kelihatannya Wisnu Tama dipersiapkan untuk itu, untuk menyihir para publik di Indonesia untuk menyaksikan sesuatu yang spektakuler pada acara 17 Agustus nanti. Tetapi saya kira apapun itu ketika pesta usai nanti kemudian orang akan bertanya-tanya bagaimana kelanjutan IKN ini kalau tanpa ada investor masuk. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban itu dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI itu peristiwanya terjadi Januari tahun 2022 sempat memastikan bahwa ada dana tambahan yang bisa digunakan untuk membangun IKN, yaitu melalui pemanfaatan hasil sewa aset-aset pemerintah di Jakarta yang ditinggalkan pindah ke IKN. Dan kata dia itu catatan dia itu di Jakarta itu ada aset pemerintah sekitar
nilainya itu 1.400 triliun. Itu yang nanti dikategorikan idle itu angkanya masih belum fix, tapi kata dia mungkin sekitar 300 triliun bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ada angka aset 300 triliun yang bisa dimanfaatkan, ya ini sebenarnya bisa sangat membantu kelanjutan IKN. Tetapi yang perlu kita ingatkan sekarang ini itu dengan asumsi waktu itu ya, berarti bahwa semua kantor-kantor di Jakarta itu, terutama pemerintahan dan BUMN itu pindah ke ibu kota negara baru. Sekarang ini jangankan pindah ya, kepastian bahwa ibu kota, bahwa IKN itu akan menjadi ibu kota saja sampai sekarang kepresnya belum ditandatangani oleh Pak Jokowi. Bahkan kata Pak Jokowi kemungkinan nanti bisa yang menandatangani Pak Prabowo. Jadi kalau seperti itu ya dipastikan ya kemungkinan besar IKN itu tidak akan pindah, dan kalau IKN-nya tidak akan pindah berarti gedung-gedung yang tadinya direncanakan idle dan bisa dimanfaatkan untuk menambal kekurangan IKN itu tidak bisa dieksekusi ya. Jadi bagaimana mau dimanfaatkan karena mereka kan masih menempati gedung-gedung itu, dan gedung-gedung itu tidak jadi kosong dan tidak idle. Jadi saya kira harapan tadi seperti yang disampaikan oleh Raja Juli itu kan kata dia menyebutnya sebagai usulan. Apakah itu akan diterima atau tidak itu lain soal. Tapi saya kira saya bisa memastikan kalau melihat kondisi APBN ini, orang yang seperti kementerian dari Bahlil saja dipotong anggarannya sampai 50%, apalagi kalau untuk IKN yang selama ini sebenarnya saya kira diam-diam orang seperti Bu Sri Mulyani ini juga keberatan dengan IKN, tapi dia tidak pernah berani menyampaikannya. Sekarang di akhir masa jabatannya ini yang tinggal beberapa bulan, saya kira Ibu Sri Mulyani pasti akan bersikap lebih lugas sebagaimana dia secara lugas juga memotong anggaran dari Bahlil. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.